nggak bakal rugi, nggak bakal buntu, nggak bakal hancur, nggak bakal habis. Dia pasti eksis. Kenapa? Karena sistemnya sudah saya kasih beli yang terbaik. Karena SDM-nya sudah SDM hebat yang saya rekrut. Teknologinya, ininya segala macam, wah, dengan dengan jumawanya. Jadi ayah bunda kemarin kita sudah belajar tentang bahaya ujub. Nah ini dibanding kita ujub maka tawadu. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang bahayanya ujub, nanti ayah bunda cari apa keutamaan tawadu. Dalam sebuah hadisnya nanti ayah bunda cari. Ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ah. Nggak ada salah seorang di antara kalian yang tawadu, merendahkan diri, merendahkan hati. Karena Allah, pasti bakal Allah angkat derajatnya. Jadi tawadu itu akan membuat malah Allah angkat derajat. Nah, satu pelajarannya terapi bersyukur sama ya bunda. Yang kedua, sudah jadi ketetapan Allah, segala-galanya pasti punah. Jadi tidak usah dilawan. Bahwa kita menua itu ketetapan Allah. Kalau kita mati itu ketetapan Allah. Kalau semuanya hancur binasa itu ketetapan Allah. Dan lebih baik persiapkan kalau tahu pasti ada garis finish. Kalau segala sesuatunya pasti habis, maka manfaatkan. Manfaatkan dengan cara apa? Manfaatkan untuk mati dengan cara yang baik. Finish dengan cara yang terbaik. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia yakin bahwa hari kiamat nggak bakal terjadi. Nah ini ayah bunda, biasanya orang tuh kalau sudah hubud dunia, karahiyatul maut. Pasti takut mati. Takut sama hari kiamat. Kalau sudah hubud dunia, dia akan takut mati. Hal yang akan membuat kita ini lemah, kata Rasulullah SAW, tadalakumul umam. Kalian bakal diperbutkan oleh banyak bangsa. Kabana tada akalatu ala qas'atiha. Seperti orang-orang yang berebutan makan di atas nampan. Para sahabat yang sudah banyak menaklukkan negeri-negeri bertanya pada Rasulullah, apakah jumlah kami saat itu sedikit ya Rasul? Tidak. Jumlah kalian banyak saat itu, tapi kalian seperti buih lautan. Buih lautan yang ada itu. Kagusa isai. Kenapa kami seperti itu? Karena kalian terkena wahan. Apa itu wahan? Wahan kata Rasulullah SAW adalah hubud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Ayah bunda, hadis ini tentang wahan jadi PR berikutnya buat ayah bunda. Cari hadis tentang wahan. Kalian akan lemah dan habis dikeroyok oleh bangsa-bangsa. Kenapa? Karena kalian cinta dunia dan takut mati. Nah ini ayat 36, wa ma'azunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Aku nggak yakin kiamat itu bakal terjadi. Nah, takut nantinya dihisab. Wala irruditu ila rabbi, dan kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, maka aku akan pasti dapati tempat kembali yang lebih baik lagi. Al-jaza min jinsil amal. Kata para ulama, balasan dari Allah itu tergantung dari amal yang kita perbuat. Kalau orangnya bertakwa sama Allah, nanti bakal Allah muliakan. Tawadu karena Allah, akan Allah angkat derajat. Yang kiber, sombong, bakal Allah hinakan, Allah lepaskan. Orang yang rajin sedekah, ya bunda, nanti akan dapat balasannya dari Allah. Tapi orang yang pelit,
nanti juga akan dapat balasannya dari Allah. Nah ini, Bunda, banyak nih sering terjadi. Di dunia juga sering terjadi. Dipanggil yang mulia, yang terhormat, datang ke konstituen, dikira bakal dimuliakan, orang-orang udah nggak peduli. Dia yakin karena lencananya, karena emblem yang dia miliki, apalagi di mana-mana dipanggil yang mulia, yang terhormat. Tapi Masya Allah, datang malah orang nggak mau kumpul, nggak mau dengar. Sama, terlalu pede, di mana-mana ngira bahwa kursi VIP bisa dia beli, bisa didapatkan. Tapi nanti di sana enggak. Sama Allah Subhanahu wa taala enggak bakal dikasih kursi VIP. Dan ayah bunda kadang-kadang suka begitu. Ada orang yang kita nggak undang dalam acara. Malah datang. Duduknya paling depan. Udah begitu, selalu minta selfie lagi sama tokoh-tokoh yang kita undang. Ada tuh yang begitu. Kenapa? Kepedean. Kepedean bahwa dia bakal dimuliakan. Nah ini juga sama. Orangnya tinggi hati, orangnya sombong, pelit, ngerasa punya karyawan banyak, dan begitu datang ke acara orang ini, sama ini orang juga sama. Dia merasa punya kebun yang besar, karyawan banyak. Nanti kalau hari kiamat terjadi, saya juga paling paling depan duduknya. Wa ma azunnu sa'ata an tabida hazihi. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Nah, ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketimbang dolim, maka kalau setiap kali melihat nikmat Allah, sadari itu milik Allah dan berterima kasih pada Allah. Terapi syukur, ayah bunda. Terus yang kedua, bahwa segala-gala itu pasti punah, pasti habis. Karena itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, cari cara kehabisan yang terbaik buat kita semuanya. Ini tazkirah buat saya dan buat ayah bunda semua. Yang ketiga, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan takut sama kematian. Rindukan kematian. Kematian yang indah. Rindukan hisab yang indah. Rindukan melewati sirat yang indah. Rindukan tempat yang paling indah nanti di akhirat. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Jadi jangan khawatir sama hari kiamat. Dan tempat kembalinya harus yang terbaik. Nah ini adalah pelajaran hidup ya ayah bunda. Pelajaran hidup yang ayah bunda saya yakin juga sering lihat. Sering dapatkan. Dan ini terus menerus. Kenapa sejarah itu selalu berulang? Karena manusia ini pelupa. Karena itu Allah hadirkan kisah-kisah seperti ini. Dan sampai sekarang model kayak begini masih terus terjadi. Nah, buat kita yang sudah tahu, ambil pelajaran dan jangan ikuti. Kalau dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, karena itu bersyukur. Jangan jumawa, jangan pernah sombong, apalagi takabur. Sesungguhnya orang yang takabur, Allah gak suka dan Allah murka padanya. Jazakumullah, ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.